Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Al-Fakir mau mengucapkan terima kasih atas undangannya dari Polda Kalimantan Utara. Terima kasih kepada Bapak Daniel selaku Bapak Kapolda, Bapak Kapolda dan seluruh jajarannya. Salam hormat juga kepada seluruh bagian di Kalimantan Utara secara umum dan secara khusus di Kota Tarakan, baik TNI, Imam Besar Islamic Center Kota Tarakan beserta seluruh pengurusnya, dari Robitoh Alawiyah Kota Tarakan juga dan bisa ketemu, kemudian ada juga dari Nahdlatul Ulama Kota Tarakan dan lain sebagainya. Dan salam hormat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada malam hari ini di menjelang akhir bulan Rabiul Awal yang menjadi bulan keakhiran Nabi Muhammad SAW, kita pertama-tama ingin memastikan bahwa Kalimantan Utara secara umum dan Kota Tarakan secara khusus menjadi kota dan provinsi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini. Karena Allah katakan dalam salah satu ayatnya, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan memberikan bala, Allah tidak akan memberikan siksa kepada satu kaum di mana kaum itu rajin menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi adalah satu momentum bagi kita untuk menghadirkan Nabi Muhammad secara batin, agar segala aktivitas kita menjadi baik-baik saja di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu perkara itu akan sukses ataupun tidak sukses tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Allah katakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang sesuatu yang kamu sudah rencanakan dengan baik, kamu jalankan dengan baik, tapi dia tidak sukses sebagaimana keinginanmu. Dan kadang sesuatu yang tidak kamu rencanakan dengan baik justru menjadi sesuatu yang sukses terjalankan. Semua kendali itu tidak berada di tanganmu, tapi berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita memiliki tradisi untuk menyelenggarakan Maulid Nabi ini bukan hanya di bulan Maulid Nabi, tapi di seluruh aktivitas besar ataupun kecil, penting ataupun tidak penting, kita biasakan untuk membaca Maulid Nabi atau minimal bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita punya anak, kita bikin syukuran baca Maulid. Kita menikah, kita bikin syukuran baca Maulid. Kita naik jabatan, kita bikin syukuran baca Maulid. Kita pindah ke rumah baru, kita baca Maulid di rumah baru. Kita pindah ke kantor baru, kita baca Maulid di kantor baru. Kenapa? Karena kita ingin anak yang lahir, pernikahan yang terjadi, kantor baru, rumah baru, jabatan baru itu tidak menjadi azab bagi kita, tapi menjadi keberkahan bagi kita dan seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kita bacakan Maulid Nabi. Lantaran kata Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan azab kepada satu kelompok di mana mereka rajin membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita punya tradisi di luar bulan Maulid sekalipun kita membacakan Maulid Nabi. Dan yang ingin kita ambil dari pembacaan Maulid Nabi ini bukan hanya keberkahan, karena memang tidak
tidak disebut nama Nabi kecuali keberkahan itu akan turun di mana malaikat sekalipun tidak mampu menghitungi. Dalam riwayat salah seorang malaikat bisa menghitung buih-buih hujan yang turun ke muka bumi ini setiap saat, tapi dia tidak bisa menghitung jumlah orang yang bersalawat kepada Nabi dan keberkahan yang diturunkan atas salawat kepada Nabi tersebut. Namun bukan itu saja yang akan kita ambil, tapi yang utama adalah pelajaran yang kita ambil dari Nabi Muhammad SAW. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mau mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat, cinta, juru damai, pemberi kehangatan kepada siapa? Lil alamin. Bukan hanya lil muslimin, bukan hanya bagi orang Islam, bukan hanya lil insan, bukan hanya bagi manusia, tapi lil alamin, bagi semesta alam. Hewan, tumbuhan, hujan, angin, petir, semuanya mendapat rahmat dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita tidak hanya ingin mengenal Nabi Muhammad dengan sifatnya sebagai Al-Amin. Kita dari kecil belajar bahwa Nabi Muhammad itu bersifat Al-Amin, tapi kita juga ingin belajar pada kesempatan kali ini sifat Nabi Muhammad yang menyebabkan Nabi Muhammad menjadi Al-Amin, yaitu Ar-Rahman, Nabiur Rahman. Beliau itu Nabi yang penuh cinta kepada siapapun, beliau penuh cinta. Karena itu visi dan misi hidupnya adalah merekatkan mereka yang bercerai-berai, menghangatkan mereka yang kedinginan, memberikan ukhuwah persaudaraan kepada mereka yang belum bersaudara satu sama lain. Karena itu kita belajar dari Nabi Muhammad bagaimana Nabi selalu mempersaudarakan siapapun yang belum menjadi saudara. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib ke Madinah, di antara yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad selain membangun masjid adalah mempersaudarakan orang-orang dari Muhajirin, orang-orang Mekah yang ikut bersama Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah, dan orang-orang Ansar yaitu penduduk asli Madinah. Mereka direkatkan dalam satu persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sebagai sesama muslim. Dipersaudarakan sebagai sesama muslim. Artinya kalau ada saudaramu yang muslim sakit, maka kesakitan itu akan juga terasa olehmu. Sebagaimana ketika kakimu terluka, maka matamu juga akan menangis. Kemudian ketika Nabi membangun satu negara yang berbasiskan kepada satu prinsip yang disebut sebagai Piagam Madinah, di mana semua orang bisa hidup damai di sana, apapun agamanya, apapun sukunya, selama mau taat kepada nilai-nilai perjanjian dan perdamaian, maka kemudian Nabi mempersaudarakan mereka dalam satu ikatan persaudaraan, yaitu ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebagai warga negara Madinah, apapun agamanya, apapun sukunya. Kata Nabi, selama mereka warga Madinah yang taat kepada nilai-nilai keamanan, ketertiban, perdamaian, dan kemanusiaan, maka mereka saudara. Darahnya mereka tidak boleh tumpah karena kita, dan kita tidak boleh membiarkan darah mereka tumpah oleh siapapun. Maka kemudian ketika jenazah seorang Yahudi lewat di depan masjid Nabi, ketika Nabi berceramah, Nabi keluar ke depan, kemudian Nabi berdiri mengheningkan cipta sampai jenazah orang Yahudi itu lewat. Kemudian sahabat menyampaikan ke Nabi, wahai Nabi, jenazah itu bukan bagian dari saudara kita, yaitu orang Muslim atau orang Madinah, tapi dia orang Yahudi, wahai Nabi, dari luar sini. Kemudian kata Nabi, bukankah dia juga manusia? Tentu, kata para sahabat. Maka kata Nabi, siapa yang bukan saudaramu dalam seagama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Nabi menorehkan satu persaudaraan lagi, yaitu persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda negara, tapi kita
bersaudara sebagai sesama manusia. Tidak sampai di sana, maka kemudian Nabi meneguhkan persaudaraan yang terluas. Ketika seorang anak muda dia lelah dari perjalanannya yang panjang dengan ontanya, dia duduk sambil bercengkrama dengan kawan-kawannya, namun dia duduk di atas ontanya. Dia duduk di atas ontanya, padahal onta itu telah dipakai oleh dia dalam perjalanan yang panjang. Kemudian kata Nabi, wahai anak muda, sebagaimana engkau juga ingin istirahat dari lelahmu, maka onta ini juga ingin istirahat dari lelahnya. Karena itu biarkan onta ini istirahat, berilah dia makanan dan minuman, karena onta itu juga adalah saudaramu, yaitu buah makhlukiyah, persaudaraan sebagai makhluk Tuhan. Apapun mereka, mau dia batu, mau dia angin, mau dia hujan, mau dia binatang, mau dia tumbuhan, seluruh semesta ini berzikir kepada Allah, dan karena itu mereka adalah saudara kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu salah satu penutup pintu rezeki, kata Nabi Muhammad, adalah ketika turun hujan, kamu mengutuk hujan, kamu berkata, ya Allah hujan, hujan. Itu adalah salah satu penutup pintu rezeki Allah, karena hujan itu adalah saudara, karena tumbuhan itu saudara. Makanya aneh kalau ada orang yang menebang pohon ribuan, dia pengen masuk surga, sedangkan Nabi Adam metik satu buah turun dari surga. Nabi Adam metik satu buah turun dari surga. Ini ada orang yang menebang pohon ribuan terus pengen masuk surga. Makanya aneh, karena mereka itu adalah saudara kita. Karena itu yang menghormati Nabi Muhammad bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan, semuanya hormat kepada Nabi Muhammad. Karena itu diriwayatkan pepohonan ketika Nabi Muhammad lewat, mereka menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad untuk menghormati Nabi Muhammad. Kadang kita juga ketika lewat di depan pohon, itu pohon terlihat memberi salam kepada kita. Padahal kalau ke kita, pohon itu bukan memberi salam, pohon itu mau roboh. Jadi kalau ada pohon yang seolah-olah nunduk kepada kita, itu bukan mau memberi salam, itu mau roboh. Tugas kita lari dari. Tapi kalau Nabi Muhammad, ketika ada pohon yang dengan semilir angin bergoyang, maka itu sedang memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Karena itu hari ini kita akan belajar bahwa semua orang beragam perbedaan di internal Islamnya, ragam perbedaan antar agamanya, ragam perbedaan antar sukunya, ragam perbedaan bangsanya, bahkan ragam perbedaan dia manusia ataupun bukan manusia. Mereka semua adalah saudara kita, karena kita belajar dari Nabi Muhammad yang mengajarkan mereka adalah saudara kita. Bagaimana Nabi kemudian membangun persaudaraan itu? Maka Nabi bangun persaudaraan itu yang pertama dengan kesadaran bahwa yang berbeda tetap bisa bersama. Yang berbeda tetap bisa bersama. Nabi itu ketika menemukan orang yang berbeda, yang Nabi cari adalah titik kesamaannya untuk menjadi landasan bagi mereka untuk bersaudara. Karena itu ketika Nabi ketemu dengan orang Yahudi, yang Nabi tanyakan, kamu ini dari mana? Sukumu ini apa? Kemudian dia berkata, saya Yahudi. Kemudian kata Nabi, tapi agamamu Islam. Bukan, agama saya juga Yahudi. Kemudian kata Nabi, tapi kamu nyembah satu Tuhan enggak? Oh iya, saya nyembah satu Tuhan. Berarti kita saudara sebagai sesama penyembah satu Tuhan. Nabi Muhammad selalu mencari-cari alasan untuk bersatu. Bandingkan dengan kita. Orang mana? Orang Indonesia. Agamanya Islam juga. Iya, Islam juga. Waduh, sama lagi. Islamnya Islam mana? NU juga. Iya, NU juga. Waduh, sama lagi. NU-nya garis lurus atau garis lucu?
Saya yang garis lucu. Nah, kita beda. Ayo kita tengkar. Kita sebaliknya dari Nabi Muhammad mencari-cari alasan untuk bertengkar, sedangkan Nabi Muhammad mencari-cari alasan untuk bersatu. Karena bagi Nabi Muhammad perbedaan itu yang pertama adalah realitas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbedaan agama, kata Allah, jika Allah mau, Allah bisa jadikan kita semua ini satu umat saja dalam satu agama. Tapi Allah tidak ingin itu terjadi. Biarkan setiap orang memilih kepercayaannya masing-masing. Perbedaan itu Allah yang menciptakan. Karena itu siapa yang menolaknya berarti dia menolak ketetapan Allah. Dan perbedaan itu tidak mesti salah satunya salah. Orang yang melihat gajah dari depan dia akan mengatakan, oh gajah itu hewan besar yang belalainya panjang. Tapi mereka yang melihat gajah dari belakang akan berkata, oh bukan, gajah itu hewan besar yang ekornya panjang. Adakah yang salah di antara keduanya? Nggak ada, meskipun keduanya berbeda. Tidak mesti yang berbeda itu salah satunya salah. Dan karena perbedaan itu juga adalah rahmat, dia keindahan. Semakin berbeda, semakin indah. Asalkan tidak saling mencaci, tidak saling melukai satu sama lain. Semakin berbeda, semakin bisa kita saling mengisi satu sama lain. Ada yang unggul di bidang ini, ada yang unggul di bidang itu, kita saling mengisi satu sama lain di tengah perbedaan itu. Dan kemudian yang menjadi landasan Nabi sehingga Nabi bisa bersaudara dengan siapapun adalah lantaran Nabi Muhammad itu prinsipnya senang kalau orang lain senang dan susah kalau orang lain susah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Nabi Muhammad ini kalau melihat orang senang dia senang juga. Kalau melihat orang susah dia susah juga. Walaupun orang itu berbeda dengan beliau. Namun kita sebaliknya senang kalau melihat orang lain susah, susah kalau melihat orang lain senang. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mencintai Allah, ikut Nabi Muhammad. Kalau nggak ikut Nabi Muhammad, nggak kira ketemu pada Allah. Dan kalau ikut Nabi Muhammad, jangankan manusia, sendal dipakai oleh Nabi Muhammad ketika Mi'raj, sendal itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sendal. Karena itu Sayyidina Salman Al-Farisi setiap mau ke masjid untuk sholat, beliau pergi ke depan rumahnya Nabi Muhammad, mencari jejak kakinya Nabi Muhammad, kemudian beliau menapakkan kakinya ke bekas jejak kakinya Nabi Muhammad SAW. Saking beliau ingin ikut apa perintah ayat ini, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta Allah, ikut Nabi Muhammad. Semua dari Nabi Muhammad itu adalah satu keindahan. Bukan hanya bagi seorang muslim, bagi siapapun Nabi Muhammad itu indah. Dan kemudian prinsip dari Nabi Muhammad sehingga beliau bisa terima perbedaan itu adalah yang terakhir, karena beliau selalu rendah hati. Nabi Muhammad selalu rendah hati, tidak pernah meninggikan hatinya di atas orang lain. Padahal kata Nabi Muhammad, ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Saya tuan bagi seluruh Bani Adam. Saya tuan bagi seluruh semesta. Semesta ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Laulaka ma khuliqal aflak. Ana sayyidu Bani Adam, tapi kemudian kata Nabi Muhammad, wala fakhr. Tidak ada kesombongan sedikit pun dalam diriku, tidak ada kebanggaan sedikit pun dalam diriku. Nabi Muhammad tetap menjaga kerendahan hatinya, walaupun segala sesuatu ini diciptakan karena beliau, walaupun beliau menjadi sebab diciptakannya Nabi Adam dan seluruh Bani
wasallam. Rendah hati itu yang menjaga kita untuk bisa tetap bersaudara dengan siapapun. Kalau kita cek semua ajaran Islam, semua ritual dalam Islam itu mensyaratkan rendah hati sebagai kesuksesannya. Allah katakan dalam Al-Quran tentang sedekah dan zakat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hanguskan pahala sedekahmu, pahala zakatmu dengan apa? Dengan kamu tinggi hati memberi, seolah-olah kalau bukan kamu yang membantu dia tidak akan hidup. Memberi dengan niat merendahkan yang diberi, memberi dengan niat meninggikan hati kita, itu yang menjadi sebab sedekahmu, zakatmu, segala kebaikanmu kasarabin, dia seperti fata morgana akan hangus di hadapan Allah kelak di akhirat. Rendah hati kunci suksesnya zakat. Ketika Allah berbicara tentang sholat, begitu juga. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Sholat itu diterima oleh Allah kalau tidak ada riya di dalam hati kita. Apa itu riya? Rasa tinggi hati bagi kita ketika kita sholat. Kerendahan hati itu adalah kunci bagi kita sukses dalam sholat kita. Karena sholat yang disertai riya, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya sih sah, tapi tidak diterima oleh Allah. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang sholatnya itu ingin dilihat, maka mereka tidak akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah atas sholatnya. Karena sholat mereka ditujukan kepada orang-orang itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mintalah kepada orang-orang itu sebagai balasan atas sholatnya. Karena itu kerendahan hati adalah kunci bagi suksesnya segala hal. Kita mau dakwah, dakwah itu kuncinya rendah hati. Jangan pernah merasa orang yang didakwahi oleh kita lebih buruk dari kita. Al-Imam Ghazali bercerita tentang para muridnya Nabi Isa. Para muridnya Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyun, mereka pernah berjalan, kemudian ada seorang preman yang ingin bertobat karena selalu melihat indahnya kafilahnya Nabi Isa ini. Mereka ingin bertobat. Kemudian mereka berjalan di belakang kafilahnya Nabi Isa. Tapi mereka menjaga jarak karena tahu mereka ini kotor. Sedangkan kafilahnya Nabi Isa ini semakin bergegas karena gak mau disamakan dengan kelompok preman ini. Maka kemudian Allah menegur mereka melalui Nabi Isa dalam hadis qudsi. Kata Allah, wahai Isa, semua dosa preman itu hilang lenyap karena kerendahan hatinya, dan semua pahala Hawariyun pengikutmu hilang lenyap karena ketinggian hatinya. Karena itu kata guru kita Habib Umar bin Hafid, lebih baik kita rendah hati karena menyesali dosa kita daripada tinggi hati karena membanggakan ketaatan kita. Kerendahan hati itu penting. Karena itu Nabi Muhammad mengajarkan ketika salah seorang bernama Adi ibn Hatim, seorang preman di zaman itu, banyak membunuh orang, banyak memperkosa orang, preman di zaman itu. Ketika dia datang ke rumahnya Nabi Muhammad SAW, ketika datang ke rumahnya Nabi Muhammad hanya punya satu tempat duduk. Sayyidina Umar Ibnul Khattab menangis ketika pertama kali masuk ke rumahnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena begitu sederhananya rumah Nabi Muhammad yang maha agung ini. Kursinya hanya satu. Ketika Adi ibn Hatim datang ke rumahnya Nabi Muhammad,
preman, ahli maksiat, pemerkosa, pembunuh, Nabi Muhammad berikan tempat duduk itu kepada Adi bin Hatim, dan beliau yang agung ini, yang mulia ini duduk di bawahnya Adi bin Hatim, seorang preman di zamannya. Kerendahan hati Nabi Muhammad SAW, tidak pernah tinggi hati atas segala capaian beliau, selalu rendah hati. Anda bahkan kalau ingin sukses bermuamalah, ingin sukses berbisnis, berdagang dan lain sebagainya, kuncinya adalah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati kita tidak akan sukses, bahkan melakukan amal-amal yang sifatnya duniawi. Orang kalau sombong dalam berdagang gak kira laku dagangannya. Orang kalau sombong dalam berbisnis gak kira laku bisnisnya. Orang kalau sombong dalam membangun jaringan bisnis gak akan ketemu itu jaringan. Rendah hati itu adalah kunci dalam agama ini. Dan puncaknya, kerendahan hati itu adalah tentang apa yang menurut kita benar. Rendah hati dengan apa yang menurut kita benar, tidak pernah sombong dengan apa yang menurut kita benar. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, saya benar tapi mungkin salah, sedangkan kamu salah tapi bisa jadi kamu benar. Rendah hati dengan kebenarannya, tidak pernah menghakimi orang lain salah, tidak pernah menghakimi orang lain dengan penghakiman yang buruk atas apa yang menurut kita benar dan apa yang menurut orang lain salah. Apa yang salah pada orang lain nggak pernah kita kemudian itu mencaci, memaki, enggak. Kalaupun kita akan merubah mereka sebagaimana tuntutan kita dalam dakwah, merubahnya dengan cara-cara yang baik, tidak pernah menuduh dengan tuduhan yang buruk, tapi langsung memberikan aksi untuk merubahnya. Nabi Muhammad itu bahkan kepada orang yang jelas-jelas masuk neraka, beliau gak bilang mereka ahli neraka. Man ata'ani dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang ikut saya masuk surga. Wa man asani, siapa yang gak ikut saya faqad aba, berarti gak ikut saya. Siapa yang ikut saya masuk surga, siapa yang gak ikut saya ya masuk neraka. Tapi lisan agung Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, lisan agung yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu enggak mengatakan neraka kepada orang yang jelas-jelas ahli neraka. Siapa yang gak ikut saya berarti dia bukan pengikut saya. Bukan malah bilang siapa yang gak ikut saya berarti ahli neraka. Enggak, kata Nabi, siapa yang gak ikut saya ya berarti gak ikut saya, bukan pengikut saya. Padahal mereka jelas-jelas masuk neraka karena tidak ikut Nabi Muhammad. Lisan Nabi Muhammad dijaga dari ngejudge kepada orang lain itu salah. Karena itu kita ingin mengikuti Nabi Muhammad, rendah hati dengan apa yang menurut kita benar, mengubah orang lain dengan cara-cara yang baik. Belajarnya dari mana? Gak usah jauh-jauh, belajar dari Google Map. Anda kan punya Google Map. Pernah itu Google Map bilang ketika Anda salah seharusnya belok kanan, kemudian Anda belok kiri. Pernah itu Google Map bilang, woi salah, sesat kamu. Pernah? Gak pernah Google Map itu bilang, ah kamu salah, bodoh kamu. Gak pernah. Begitu kamu seharusnya belok kanan, kemudian kita belok kiri, Google Map hanya bilang di depan nanti belok kanan, nanti depan lagi belok kanan. Langsung dia mencarikan solusi atas kesalahan kita. Gak sibuk mengatakan buruk, salah, dosa dan lain sebagainya kepada kesalahan kita. Langsung dia memberikan solusi, persis seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Seorang sahabatnya datang kepada Nabi, Nabi saya celaka. Loh kenapa, kata Nabi? Karena saya siang hari di bulan Ramadan tidur sama istri saya. Oh, kata Nabi, itu bukan celaka. Memang itu salah, tapi itu tidak sampai akan mencelakakan kamu. Tinggal kamu kemudian membayar fidyah atas kesalahan itu, membayar kafarah. Apa kafarahnya Nabi? 2 bulan puasa berturut-turut. Ya Allah Nabi, 1 bulan aja jebol sehari, apalagi 2 bulan. Ya sudah, kata Nabi, kalau begitu ngasih makan orang miskin sebagai ganti kafarah puasamu, fidyah, bayar fidyah. Kata dia, Nabi, gimana saya mau ngasih makan orang miskin? Ngasih makan keluarga saya sendiri aja gak bisa, saya ini orang miskin. Kemudian kata Nabi, ya udah kalau gitu
Nabi ambilkan kurma dan gandum, ini kamu ambil, kamu berikan kepada orang termiskin di sekitarmu sebagai fidyahmu untuk mengganti kafarah puasamu. Nabi, orang termiskin di kampung saya, ya saya. Ngapain dibagi kepada yang lain? Maka kemudian kata Nabi sambil tersenyum, makanlah semua itu dan itu sebagai fidyahmu. Nabi Muhammad nggak sibuk mengatakan kamu celaka, kamu salah, kamu sesat dan lain sebagainya. Enggak, langsung Nabi carikan solusinya gimana agar orang ini bisa terlepas dari siksa Allah. Gimana solusinya agar orang ini kembali ke jalan Allah. Itulah kerendahan hati yang akan membuat lisan kita selalu berkata baik, mata kita selalu melihat dengan baik, semuanya yang keluar dari kita jadi kebaikan dan penuh rahmat, penuh cinta kasih. Karena itu malam ini kita belajar dari Nabi Muhammad untuk rendah hati dalam segala hal, termasuk kepada orang yang kita benci, orang yang menurut kita salah, kita rendah hati. Karena itulah ajaran Nabi Muhammad dan itulah cara memperbaiki orang yang menurut kita salah. Itu mungkin dari saya, semoga bisa menjadi bekal manfaat bagi kita dan semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Habib atas tausiahnya pada malam hari ini. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini selalu menjadi insan yang selalu memiliki sifat rendah hati sesuai dengan yang